Antum tahu kenapa antum saya undang ke sini? Ini sebenarnya penting sekali. Sudah lama sekali saya cari antum itu, tapi tidak pernah ketemu-ketemu. Saya itu heran dengan antum. Kita tidak terlalu akrab, jarang ketemu. Rumah antum juga jauh sekali dengan anak. Tapi kenapa kalau antum itu gibah di sana, gibah di sini, antum bawa-bawa nama anak, seolah-olah sumbernya dari anak? Sejak kapan anak itu mencampuri urusan orang, apalagi curhat sama antum? Anak ini akhi, di rumah terus ngonten, tidak pernah kemana-mana kecuali kalau ada endorsan. Sengaja anak batasi lingkup anak supaya tidak ketemu sama orang-orang seperti antum ini, tukang gibah, tukang fitnah. Kayak semua masalah orang itu antum tahu semua. Sebenarnya anak tidak peduli, tidak jadi masalah antum seperti itu. Nah, itu kelakuanmu sendiri. Tapi yang anak tidak suka itu antum bawa nama-nama anak. Antum karang cerita sana sini, seolah-olah semua cerita yang antum ceritakan ke orang itu sumbernya dari anak. Antum pikir anak ini tidak sibuk sampai urusan semua orang itu harus saya urusi? Justru anak sekarang itu membatasi job anak di luar, tidak ketemu sama orang-orang supaya sedikit informasi yang anak tahu. Tidak seperti antum ini, duduk sana, di warkop sini, semua masalah orang antum ceritakan. Anak juga kaget, Ustadz Wawan telepon anak. Beliau tabayun ke anak, katanya informasinya dari anak, bahwa anak itu sebarkan bahwa beliau sudah menikah lagi, yang kedua kali, poligami. Dan itu sumbernya dari antum. Antum bawa nama anak, seret nama anak, seolah-olah itu sumbernya dari anak. Sejak kapan anak ceritakan tentang Ustadz Wawan? Ustadz Wawan saja itu jarang sekali ketemu anak. Anak tidak tahu bagaimana kehidupannya. Bahkan dia kerja di mana saja anak tidak tahu. Anak kira cuma emak-emak ini yang mulutnya ember kayak begini. Ternyata juga ada ikhwah, laki-laki, baru penampilannya manly begini, cowok banget, tapi mulutnya lemes seperti antum ini. Parah. Memang anak sudah dengar masalah antum ini. Antum suka sekali menggibah orang. Tiba-tiba muncul di sana, tiba-tiba nongol di sini. Dan selalu bawa cerita masalah orang. Kayaknya antum itu tidak puas satu hari itu tidak bahas masalah kehidupan orang. Antum ingat, antum itu manusia biasa. Antum juga punya aib. Dan semua orang punya mulut. Antum kira cuma antum yang punya mulut? Antum kalau ceritakan masalah orang dan itu benar adanya, itu gibah namanya. Tapi kalau itu tidak benar, itu jatuhnya fitnah, akhi. Astagfirullah. Pantas selama ini kalau antum itu diundang untuk tarbiyah, untuk taklim, banyak sekali alasanmu. Coba kalau dipancing gosip-gosip baru. Ada gosip baruku. Belum sampai WA itu ke antum sudah di depan pintu. Cepat sekali kalau masalah gosip antum itu. Antum itu punya keluarga, punya anak, punya istri. Urus hidupmu sendiri. Jangan sibukkan dengan mengurus orang lain. Itu lagi kemarin saya dengar, antum fitnah lagi Travelco. Antum bilang Travelco itu tidak amanah. Sudah pernah tidak memberangkatkan jamaah. Coba mana sumbernya? Saya itu sudah 3 tahun membersamai ini Travelco, nah. Semua anak kontenin. Mulai dari manasik sampai pulang. Kapan Travelco tidak memberangkatkan jamaah umroh? Antum kalau sakit hati kemarin berkasmu pengajuan untuk pembiayaan syariah mau umroh tidak di ACC, itu karena masalah antum. Kalau ada berkas-berkas calon jamaah yang tidak di ACC itu berarti berkas antum bermasalah. Antum pernah nyicil mungkin, baru antum tidak lunasi. Makanya antum tidak di ACC berkas tak. Tapi kalau antum sakit hati karena itu, jangan fitnah Travelco. Antum hasut-hasut orang yang mau daftar di Travelco karena sakit hatimu. Ini saja kalau tidak kupancing, ku bilang, kesini dulu, ada gosip baru. Tidak mungkin antum datang toh. Antum itu kalau diundang untuk hal-hal positif, tidak antum tanggapi. Coba kalau bilang ada gosip baru, belum 5 menit, belum 10 menit, ada di pintu. Anak itu heran,
Kok ada ya ikhwah seperti antum? Afwan, anak keras seperti ini karena anak harus nasihati antum seperti ini. Dan ingat, anak tidak mau lagi dengar nama-nama anak diseret dalam gosip-gosip antum. Dan antum itu kalau antum dengar sesuatu, antum tabayun ke orangnya langsung. Jangan dikembang-kembangkan sendiri. Antum itu suka berhayal, mengembangkan kisah orang, cerita orang, padahal tidak sesuai fakta. Itu fitnah namanya. Heran anak dengan antum ini. Astagfirullah, bikin emosi saja.